Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nursana dengan NIM 100-193-90 Manajemen SDM Internasional. Saya di sini akan membacakan hasil review jurnal saya yang berjudul Implementation Challenge of the Performance Management Quality at the Job Global District Municipality Public Hospital. Penulis Yakanzima Mabet. Yang selanjutnya yaitu latar belakang. Administrasi publik tampaknya telah tergeser ke arah doktrin manajemen publik baru yang menekankan manajemen kinerja. Reformasi layanan kesehatan telah menjadi fenomenal global sejak awal 1980-an, dengan fokus utama pada reduksi manajerial untuk menghasilkan lebih banyak. Sistem yang responsif dan efisien atau Lian and Hawk 2007, Publik Afrika Selatan. Sektor ini secara bertahap memperkenalkan sistem manajemen kinerja yang komprehensif sejak awal 80-an sebagai tanggapan Provinsi Eastern Cape melalui desain dan pengembangan kebijakan manajemen kinerja pada awal tahun 2000. Yang selanjutnya yaitu tentang jurnal. Jurnal ini mengkaji tentang tantangan yang dihadapi dalam penerapan manajemen kinerja kebijakan di rumah sakit umum di Geography Health District. Manajemen kinerja di depan umum. Lembaga terutama memiliki fokus pembangunan. Proses manajemen kinerja menyediakan pengaturan tujuan, mengukur kinerja terhadap tujuan yang ditetapkan dan menggunakan informasi umpan balik untuk meningkatkan manajemen dan untuk menghargai kinerja yang luar biasa. Provinsi Eastern Cape mengumumkan kebijakan manajemen kinerja untuk menjadi dilaksanakan di semua departemen provinsi. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk memberi paparan tentang penyediaan kinerja Provinsi Cape Timur. Yang kedua yaitu pedoman kebijakan manajemen dan peraturan. Yang kedua yaitu untuk menganalisis pemanfaatan informasi manajemen kinerja untuk menentukan remunerasi penghargaan kinerja yang luar biasa dan untuk pengembangan personil. Yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi implementasi kebijakan untuk meningkatkan pelayanan persalinan di distrik kesehatan GHB. Yang selanjutnya yaitu responden dan metode. Responden. Tingkat responden ada 52% dan ini dianggap memadai untuk analisis email dan pelaporan. Yang selanjutnya yaitu metode. Metode kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Itu kuesioner penelitian didistribusikan ke 11 rumah sakit umum di Geography Health daerah. Yang selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu sejauh mana pedoman yang ditaati dalam pelaksanaan kinerja manajemen di distrik kesehatan Geography. Yang kedua yaitu apa pengaruh dan penilaian kinerja karyawan terhadap penentuan remunerasi karyawan dan penghargaan mereka untuk kinerja yang luar biasa. Yang ketiga yaitu apa pengaruh dan penelitian terhadap semangat kerja staf. Yang keempat yaitu sejauh mana dan penilaian pemantauan kinerja karyawan dan pembangunan mempengaruhi efisiensi rumah sakit. Lalu yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Studi penelitian ini mencapai kesimpulan bahwa umumnya pada kepatuhan yang terburuk terhadap pedoman kebijakan di kabupaten dalam hal yang pertama yaitu meskipun sebagian besar rumah sakit memiliki komite PMDS, struktur pertemuan mereka tidak konsisten dan umumnya diadakan hanya setahun sekali pada saat penilaian akhir. Yang kedua yaitu kontrak kinerja ditandatangani sangat terlambat menjelang akhir kuartal pertama.
Yang ketiga yaitu bonus terakhir kinerja juga diberlakukan sangat terlambat dan dianggap sebagai faktor demotivasi oleh sebagian besar peserta. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, dukungan yang diberikan oleh kantor provinsi dan kabupaten untuk pelaksanaan kebijakan manajer kinerja dipandang cukup memadai oleh sebagian besar peserta. Yang kelima yaitu mayoritas responden merekomendasikan agar kebijakan tersebut diganti dengan yang lain bentuk manajemen kinerja, namun beberapa menganggap memadai, tetapi implementasi kebijakan memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini disampaikan pada rekomendasi berikutnya. Yang keenam yaitu provinsi dan kabupaten harus memberikan dukungan yang konsisten kepada rumah sakit kabupaten untuk implementasi kebijakan manajemen kinerja. Yang ketujuh yaitu kantor provinsi harus mengesahkan pembayaran terkait kinerja tepat waktu dan kabupaten harus segera melakukan pembayaran ini. Yang ke-8 yaitu koordinasi program pengembangan keterampilan harus didesentralisasi agar bagi rumah sakit kabupaten untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas mereka dalam kondisi. Yang selanjutnya itu yang terakhir. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.